di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan yang masih kami rasakan di pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat berjalan di dalam terang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun dan pimpinlah kami menjalani kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renungan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab surat Paulus kepada jemaat Rom, yaitu Roma 14 ayat 20. Beginilah dikatakan, janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Unang segai nanyulani debata binaheni si panganon. Saluhut nai ias donian. Alai ga bedai doi dihalak molo tergasit ibana lau mangatosa. Edo yang gosahatna. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barangkali ketika kita mendengar mengenai makanan, kita akan terbayang mengenai makanan-makanan favorit kita. Kira-kira kita akan tergesa-gesa atau ingin segera untuk menyantapnya. Namun dalam renungan kita di pagi hari ini, kita ingin melihat bagaimana Paulus memperingatkan jemaat Roma kala itu yang sedang terjadi pertikaian yang mempermasalahkan mengenai makanan. Dari ayat 20 sebenarnya kita melihat adalah ayat lawan dari ayat 19b, bahwa kita harus saling membangun. Inilah yang menjadi yang ditekankan oleh Paulus di dalam renungan kita pagi hari ini, bahwa kita harus saling membangun dan tidak merusak pekerjaan Allah. Ada jemaat dan tiap-tiap anggota merupakan bangunan yang sedang Allah bangun, dan tentunya hal itu tidak dapat dirusak oleh siapapun. Karena itu adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Dan bila kita tidak dapat menerimanya, maka kita tentu akan mencerai-beraikannya atau tidak dapat menerima karya Allah itu. Pertikaian antara dua kelompok orang yang memandang berbeda tentang mengenai makanan. Disinilah Paulus ingin menasihati mereka, menegur orang-orang kuat secara umum yang mendominasi di dalam renungan kita di pagi hari ini. Jika kita melihat atau mengkajinya, Paulus menegur orang-orang kuat yang menganggap atau berasumsi bahwa dirinya adalah orang yang paling benar, sehingga orang yang lemah yang memiliki paham yang berbeda dengan dia mengenai makanan adalah pelaku dosa atau bertentangan dengan Allah. Mereka harus menerima bahwa orang-orang lemah juga adalah karya Allah. Paulus menekankan hal itu, dan mereka sendiri tentu sebagai hamba Allah bertugas untuk membimbing saudaranya. Membimbing dalam hal di dalam nas ini bukan berarti menolak mereka atau memaksakan orang-orang lemah untuk menerima pendapat orang-orang kuat tersebut, memaksa mereka untuk menentang dan meninggalkan paham mereka tentang makanan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengulangi apa yang dikatakan di ayat 14 yang dikatakan dengan tidak najis dipakai dengan kata suci di ayat 20. Dia melihat pada mereka yang beranggapan bahwa segala sesuatu suci tapi tidak berlaku mutlak. Paulus berpihak kepada mereka yang mengatakan bahwa segala sesuatu adalah suci, tetapi Paulus juga tidak mengatakan hal itu mutlak berlaku untuk semua orang. Artinya, makanan itu menjadi jahat bagi orang yang memakannya bila ia memakan dan menjadi sandungan bagi orang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut terjemahannya, orang kuat menggoyahkan iman orang lemah dalam nats ini. Sehingga Paulus menegur perbuatan mereka. Jadi dapat kita bayangkan kala itu jemaat Roma sedang
makan bersama atau duduk bersama. Di antara mereka ada perbedaan pendapat mengenai makanan. Ada yang memakan daging dan meminum anggur, ada juga yang tidak. Lalu mereka mengomel sehingga terjadilah pertengkaran antara kedua belah pihak yang memiliki pandangan yang berbeda atau paham yang berbeda mengenai makanan. Ada yang merasa harus berani untuk makan, tetapi secara terpaksa hatinya tidak tenang atau tidak senang melakukan itu. Mereka gelisah dan akhirnya relasinya menjadi rusak dengan Tuhan. Itulah yang ingin diperbaiki oleh Paulus ketika ia menuliskan nats ini, sehingga paham yang berbeda antara orang kuat dengan orang lemah harus saling menerima agar mereka tidak menjadi sandungan bagi orang lain, tidak memicu pertengkaran atau perbedaan pendapat yang menyebabkan seseorang meninggalkan relasinya dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka melalui renungan kita pagi hari ini kita diingatkan agar janganlah kiranya karena makanan pekerjaan Allah menjadi rusak di muka bumi ini, dan kita dihimbau agar kita mampu untuk saling menghormati. Dan kita juga diingatkan melalui renungan kita pagi hari ini bahwa segala sesuatu dapat kita makan, namun kita juga harus saling mengetahui larangan-larangan atau aturan-aturan yang ada di sekitar kita sebagai bentuk rasa untuk saling menghormati agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sama halnya ketika kita berada di kalangan pluralis yang memiliki paham yang berbeda, baik antara orang Kristen maupun orang non-Kristen. Maka ketika kita juga melakukan itu melalui renungan ini agar kita melihat dan mengetahui, menghargai, menghormati orang-orang di sekitar kita, agar kita juga tidak menjadi sandungan bagi orang lain sehingga mereka meninggalkan Tuhannya. Lalu berikutnya melalui renungan kita hari ini kita juga diingatkan saudari-saudari agar jangan membuat orang lain meninggalkan relasinya dengan Tuhan hanya karena makanan, sebab Kristus telah menyelamatkan mereka. Karena kerajaan Allah bukan perkara makanan dan minuman semata, melainkan mengenai kebenaran dan kedamaian, sukacita di dalam Roh Allah. Oleh sebab itu, marilah kita untuk melihat, menjalin rasa yang saling membangun, rasa saling menghormati, dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita hargai setiap perbedaan agar kita mampu untuk saling membangun dan menunjukkan iman kita kepada Kristus dengan nyata. Janganlah pekerjaan Allah rusak hanya oleh karena makanan, karena kita semua telah diselamatkan oleh Allah. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.